Oke, nah sebelum mengawali pembelajaran kita kali ini, mungkin ada pembukaan oleh Ustadz Andika Faisal Lubis ya, kepada Ustadz Fadl Maskuro. Ustadz Fadl. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah dan Mas Dodi, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan yang melimpah. Perlu diketahui bahwasanya kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu amat sangat banyak. Dan kita Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan yang mungkin atau belum diberikan kepada kaum-kaum atau umat-umat terdahulu. Jadi kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu amat sangat banyak, bahkan kenikmatan khusus yang diberikan pada masa kita sekarang ini diantaranya adalah kenikmatan kemajuan teknologi. Dan ini memang harus disyukuri. Kalau dulu misalkan untuk mencari ilmu saja butuh perjalanan berbulan-bulan, bahkan menempuh jarak yang sangat jauh. Kalau sekarang kegiatan belajar mengajar itu seperti tidak terhalang oleh jarak dan waktu. Maka ini juga harus kita syukuri kenikmatan yang Allah berikan. Jadi maksimalkan waktu dan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan setiap waktu, setiap kegiatan yang kita lakukan. Dan di antara bentuk syukur tersebut adalah dengan kita memaksimalkan semua potensi dalam rangka mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara kegiatan-kegiatan yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan Allah ridhoi adalah kegiatan belajar mengajar. Dan bahkan ini adalah merupakan salah satu amalan yang pahalanya amat sangat banyak, pahalanya amat sangat besar, dan di antaranya disebutkan oleh Nabi SAW bagi seorang pengajar kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala yang terus-menerus mengalir meskipun dia telah meninggal dunia. Maka wariskan ilmu yang bermanfaat, maka kita akan mendapatkan pahala jariah. Dan memaksimalkan itu semua, kita bisa menggunakan fasilitas atau kemajuan teknologi yang sekarang ada, agar lebih banyak bisa memberikan manfaat kepada orang-orang di sekitar kita, bahkan kepada orang-orang yang mungkin tidak bertemu dengan kita, namun kita bisa menularkan ilmu-ilmu tersebut kepadanya. Dan nggak perlu memperpanjang kata, langsung saja, mungkin ini mukadimah dari saya. Insya Allah nanti sampai beberapa pertemuan ke depan kita akan dipandu oleh Mas Dodi untuk bimbingan teknis, kemudian juga sharing bagaimana kita memaksimalkan fasilitas-fasilitas yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk menunjang ibadah, tentunya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala dalam kegiatan belajar mengajar kita. Barakallahu fikum. Bisa langsung dimulai saja Mas Dodi. Silakan, tafadhol. Seperti yang mukadimah yang disampaikan oleh Ustadz tadi, bahwa kita ini akan belajar tentang mengelola Google atau akun Google yang kita punya ya. Sebelumnya mohon maaf kalau di layar Bapak Ibu ya, saya manggilnya Bapak Ibu aja ya biar lebih mudah ya, itu tertulis nama Marjono ya, karena saya ini pinjam akun Pak Marjono, kebetulan beliau teman di Google, dan beliau sudah sampai ke Master Trainer level 3 ya, Google Certificate level 3, sehingga beliau punya akun, dapat akun dari Google-nya sendiri, dikasih akun yang lebih premium daripada punya saya yang hanya masih level 1. Ini saya sedang menempuh ke level kedua gitu ya. Nah, karena level 1 atau akun yang kita punya itu belum ada fitur rekaman, sehingga saya pinjam punya beliau Pak Marjono ini agar bisa merekam, dan alhamdulillah beliau mengizinkan untuk dipinjam seperti itu, sehingga bisa kita rekam, nanti bisa saya unduh dan saya share ke Ustadz Andika, dan nanti mungkin saya unduh mungkin di YouTube ya, sehingga Bapak Ibu nanti bisa melihat kembali rekamannya. Oke.
Sekilas Bapak Ibu tentang Google Master Trainer ini diselenggarakan bekerjasama dengan Kemendikbudristek ya, dan juga Revo Indonesia sebenarnya ya, di mana pelatihan untuk para guru di sekolah-sekolah yang memang menggunakan akun belajar.id ya. Kita kenal Bapak Ibu waktu pandemi kemarin 2020 ya, atau ya 2020 awal itu akhirnya Kementerian memberikan akses email kepada masing-masing guru dan peserta didik, yaitu akun belajar.id. Ya. Saya ngajar di SMK Umum, Bapak Ibu, sehingga saya mendapatkan akun nama saya Dodi Utomo 45 @guru.smk. Nah, jadi setelah guru itu menandakan dia bekerja di instansi mana, SD, SMP, ataukah SMK. Belajar.id setelah itu. Nah, itu semuanya sama. Adapun kalau yang ikut Kemenak belum mendapatkan akun belajar.id. Cuman setiap orang bisa nanti mendaftarkan akun mereka ke akun belajar.id. Nah, kebanyakan yang kita punya kan akun Google pribadi ya kan, yang sekarang Bapak Ibu memakainya. Ya. Saya tahunya dari email yang Bapak Ibu sertakan di dalam Google Form yang saya ajukan kemarin. Masih pakai akun pribadi. Tidak masalah, tapi nanti bisa kita upgrade. Ya, kita bisa beli penyimpanan ya dengan membayar sekian ratus ribu per tahun, ada juga per bulan juga bisa dengan ukuran space yang berbeda-beda sesuai dengan kita membayarnya berapa kan gitu. Ya, harapannya Bapak Ibu yang ikut pelatihan ini mungkin Ustadz Andika nanti bisa memberikan apa ya, kesempatan untuk memberikan akun atau membuat akun sekolah sendiri yang itu bisa diakses oleh guru-guru di sekolah Anida ini. Ya. Di situ nanti ada Google Drive bersama, ada Google Dokumen bersama, ada Google Slide bersama, ya, sehingga nanti bisa digunakan barengan. Ketika menyimpan sesuatu di situ, itu harapannya nggak penuh nanti. Karena kalau akun Gmail pribadi kita, itu kan maksimal 15 giga kan. Kalau sudah penuh ya sudah gitu. Kalaupun mau nambah space ya kita harus beli. Nah, mungkin Ustadz Andika bisa menjembatani satu akun dibeli oleh sekolah ya, atau mungkin daftar di akun belajar.id begitu, sehingga untuk sekolah jadi admin sekolah. Nah, itu nanti lebih enaknya apa? Tidak terbatas. Artinya space-nya sangat panjang sekali ya. Alhamdulillah punya saya ini akun yang kemarin saya buat untuk notifikasi Google Calendar Bapak Ibu itu akun pribadi. Cuman saya beli tambahan 300.000 kalau nggak salah per tahun dapat 100 giga tambahan. Nah, ini mudahnya itu. Ya. Nah, mungkin bisa juga kita bikin akun satu, terus dibeli space penyimpanan yang besar, sehingga bisa kita gunakan untuk arsip-arsip Bapak Ibu guru yang ada di SD Islam Anida Subang ini. Nah, sekilas tentang Google Master Trainer ya. Sebenarnya dalam Google Master Trainer itu diajarkan ya sederhana sih ya. Google Dokumen itu seperti Microsoft Word ya. Google Spreadsheet itu seperti Microsoft Excel, Google Slide itu seperti Microsoft PowerPoint. Nah, itu bedanya dia bisa dikerjakan secara online. Sebelum saya masuk ke materi, Bapak Ibu ada yang sudah pernah mengikuti pelatihan Google atau belum? Ya, silakan mungkin bisa ditulis di kolom chatting. Ya. Sehingga kalau sudah kan berarti tinggal mereview. Kalau belum berarti mungkin ini bisa menjadi tambahan ilmu. Ya, alhamdulillah ya, ada pandemi itu bisa menjadi sarana belajar yang baru. Kita bisa belajar secara online, tidak harus bertemu secara muka. Oh, Masya Allah ya. Ini kemudahan teknologi yang Allah berikan kepada kita yang patut kita syukuri. Ya. Bisa ditulis kolom chat Bapak Ibu, apakah sudah pernah mengikuti pelatihan Google Master atau Google sebelumnya, atau mungkin pernah melihat di YouTube ya channel-channel tentang cara menggunakan Google Dokumen, Google Slide, Google Calendar begitu. Jika sudah bisa ditulis. Ya.
Kalau belum juga bisa ditulis, maksudnya gitu. Biar saya tahu siapa yang sudah, siapa yang belum. Oke. Yang akan kita pelajari nanti ya, saya share screen dulu. Oh, belum, Pak Sani Maulana. Belum ya, banyak yang belum ya. Oke. Terus kalau pelatihan platform digital yang lain, ada yang sudah pernah belum? Seperti mungkin Canva, ya, atau Quizzes, atau mungkin Kahoot, begitu. Ada yang pernah salah satu itu? Bicara juga boleh, pakai mic boleh, ya. Nggak masalah, bertanya nanti di sela-sela materi juga nggak apa-apa. Kita santai aja, kita sharing, bukan seperti seminar yang layaknya harus diem mendengarkan, mencatat, begitu enggak ya. Kita santai saja. Waktu kita sampai pukul 8:30 ya, insya Allah ya. Nah, kalau Kahoot pernah bikin, nah seperti itu. Canva paling pernah Ya, kan bareng-bareng. apa bareng-bareng bikin apa, Ustaz? Hah? Bikin apa, Ustaz? Bikin Kan. sekarang kita kalau misalkan bikin dokumen-dokumen, misalkan bikin worksheet dan lain-lain masih pakai Canva. Oh gitu ya. Oke, oke, oke. Kayak kemarin aku bikin apa namanya? Jurnal untuk Ramadan itu juga dari Canva. Kayaknya yang paling mudah saat ini pakainya Canva. Iya, iya. Di Canva sebenarnya banyak sekali yang bisa kita ulik ya nanti. Nah, kita malah bikin Canva ya. Nanti aja ya kalau Canva. Di situ nanti Bapak Iya, Ibu aku mungkin juga bisa pengen diajarin ya, buat teman-teman yang apa namanya spesifik tentang Canva. ya. Canvanya kayaknya bagus deh. Kemarin ya Training. alhamdulillah saya ikut juga pelatihan Canva itu dari Igi Natuna ya. Itu level 1 sampai level 5 diajari berbagai macam apa yang bisa kita gunakan sebagai guru untuk membuat desain di Canva. Salah satunya mungkin kita bisa bikin LKPD ya, lembar kerja peserta didik di Canva, yang mana lembar kerja itu nggak harus kita print ya, bisa langsung kita isi di situ di PDF-nya. Nah, kan kebanyakan kan mereka membuatnya harus di print terus diisi manual ya kan. Nah, ini mereka bisa mengisinya secara online langsung di secara offline di HP-nya masing-masing. Itu ada nanti di Canva itu bisa. Nah, kapan-kapan ya kita buat itu. Oke. Nah, rata-rata Canva sudah ya. Oke. Materi kita kali ini sebagaimana yang ada pada Google Calendar Bapak Ibu yang sudah masuk ya. Kita akan belajar tentang ini Google Drive, di mana kita untuk menyimpan berbagai macam arsip-arsip kita, lalu Google Dokumen, Google Slide, Google Calendar, Google Kontak, dan Google Form. Nah, ini bukan berarti urutannya nomor ini ya, cuman hanya yang saya ingat waktu itu ya saya nulis dulu itu. Ya, kita mulai dulu dari mungkin membuat di Google Form Bapak Ibu. Tujuannya apa? Ini untuk mungkin ketika pendaftaran siswa baru ya bisa memakai di Google Form ya. Nanti di dalamnya ditulis alamat email dan nomor WA. Ya, ini untuk mengingatkan nanti secara notifikasi di handphonenya masing-masing tanpa perlu lewat Japri ataupun lewat grup begitu. Ya, seperti kemarin ya, saya belum nyimpen nomornya Bapak Ibu semuanya, tapi saya sudah nyimpen emailnya Bapak Ibu. Nah, email itulah yang menjadi syarat utama untuk kita bisa menotifikasi mereka ya tentang apa yang akan kita lakukan bersama mereka di kemudian hari. Ya, jadi misalnya Bapak Ibu sudah bikin Google Form ya, tentang pendaftaran, seret begitu, sudah ada email mereka masing-masing, emailnya orang tua ya otomatis ya. Nah, setelah kita tahu emailnya orang tua, kita 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 kumpulkan menjadi satu arsip dengan nama mungkin calon murid SD Islam Anida Subang tahun sekian. Nah, begitu. Nah, di situ nanti kita notifikasi lewat email.
setelah dia mendaftarkan, kan pasti nanti ada daftar ulang, ada penerimaan, ada mungkin nanti waktunya tes. Lah, itu mengingatkannya lewat notifikasi. Ya. Oke, kita bikin dulu ya contohnya ya. Seperti yang kemarin sudah Bapak Ibu isi di Google Form. Oke, saya kira kalau Google Form mudah ya, mudah sekali ya. Saya ambil aja dari Google Form yang saya lagi ya di sini. Di sini Google Form. Jadi kalau kita punya aplikasi Google itu otomatis di aplikasi Google ini sebenarnya sangat banyak yang bisa kita telusuri Bapak Ibu ya di sini. Ada Google Kontak, ada Google Mail, ada Google Calendar ya, ada Google Foto. Nah, Bapak Ibu misalkan yang bagian humas, ada enggak bagian humasnya? Ada ya mestinya ya. Yang bagian humas biasanya kalau mungkin ada pembelajaran ini di foto setiap hari ada dokumentasi yang harus dikirim ke wali murid. Ya, ini biasanya kalau sekolah-sekolah yang berbasis pondok ya, yang dia harus nginep di situ, dia bisa dengan orang tuanya ya, itu bisa difoto. Nah, foto-foto itu kalau masukkan di HP terkadang kepenuhan ya, terlalu penuh. Maka masukkan ke Google Foto. Nah, di Google Foto nanti dia akan mengarsipkan sendiri berdasarkan objek yang ada. Itu saran dari Google. Cuma nanti bisa kita ganti nama eh, objek tersebut. Oke. Di Google Form ya, kita masuk Google Form. Ya, ini kecepatan koneksi ya berasal dari internet yang ada, kita nggak bisa memastikan ya. Nanti kalau kelemahannya online ya begitu. Kalau koneksinya sedang bermasalah ya repot juga. Ya, salah satu kelemahan online. Ya, semua itu ada kelemahan dan kelebihannya. Oke. Kita buat formulir baru. Sebenarnya di sini juga ada berbagai macam template yang bisa kita pakai ya. Galeri template yang bisa kita pakai ya. Tinggal klik nanti dia otomatis membuat ya. Nah, kita bikin yang kosongan. Oke. Nah, di sini kita bisa tulis ya. Misalkan apa? Pendaftaran SD Anida Subang gitu ya. Ini contoh saja. Nanti yang bagian PPDB ya, bisa bikin nih di sini ya. Pendaftaran SD Anida Subang. Oke. Yang atas ini, yang sebelah kiri ya. Ini otomatis ketika kita sudah mengisi di judul ini, yang kiri otomatis juga menyesuaikan. Dan semua perubahan itu otomatis disimpan di drive. Nah, drive-nya di sini ini bisa langsung kita simpan, kita cari di tempat yang kita inginkan. Ya, diklik yang sebelah kanan ini kan ada gambar kotak kan. Nah, ini otomatis masuk ke Google Drive kita, Bapak Ibu. Ya. Misalkan di sini kok belum ada, ya, kok belum ada foldernya tentang pendaftaran Anida Subang. Oke, kita buat langsung folder baru di sini, ya, tanpa perlu kita masuk ke Google Drive. Enaknya itu, ya. Misalkan ini calon muridnya Anida Subang. Oke, bikin aja. Nah, tahun berapa? Ini nanti atau ini sebagai folder yang utama, nanti di dalamnya ada per tahun dibagi. Nah, itu nanti lebih memudahkan kita ya. Kita checklist ya, setelah itu kita pindahkan ke sini. Nah, nanti di Google Drive Bapak Ibu nggak usah cari di bawah sendiri ya, cukup cari foldernya masing-masing. Nah, ini enaknya. Oke, terus kita kasihkan deskripsi apa ya, ini saya kira mudah. Silakan isi form berikut sesuai dengan data yang ada misalkan ya. Oke, seperti ini. Ini nama ya kan, nama, nomor WA ya.
Nah, ini bisa kita tulis deskripsi di sini. Nah, ini kalau jangan lupa kasih wajib diisi, atau kalau Bapak Ibu yang masih memakai bahasa Inggris, ini tulisannya required ya, begitu. Kita klik titik 3 di sini, ada deskripsi. Tulis plus 62 sebagai pengganti angka 0 ya, begitu. Nah, seperti ini ya. Terus alamat rumah. Nah, ini kemarin kan saya minta ke Bapak Ibu sesuai dengan alamat KTP kan. Nah, itu tujuannya apa? Sehingga kalau kita save, ya di situ kan di ke Google Kontak itu nanti, saya buka dulu Google Kontak juga ya, biar nanti Bapak Ibu ada gambaran. Nah, nah ketika kita sudah bikin yang seperti ini, ada alamat rumah sesuaikan dengan KTP misalkan, kita nggak usah nulis alamat email di sini ya. Nanti alamat emailnya cukup dengan kumpulkan email. Ya, nanti kita akan belajar. Oke. Di sini, jika mereka sudah mengisi alamat rumah, ya. Di sini kan saya kasih label per kategori ya. Di sini ada SD Anida Subang. Ya, ini isinya ya nomornya Bapak Ibu kemarin yang sudah Bapak Ibu isi. Tinggal nanti Bapak Ibu nyimpen nggak nomor saya. Kalau nyimpen nomor saya berarti saya Bapak Ibu bisa lihat staff saya. Gitu aja. Ya. Oke. Nah, di alamat rumah yang begini, ya misalkan saya buka punyanya, alamat rumahnya Pak siapa ya kemarin yang tulis, nah ini Pak Syafat Akbar, ini rumahnya nulis nggak kemarin? Nah ini, ya kan, Jalan Bima Blok Sukamaju ini kan. Ketika kita simpan, ya, kita bisa langsung melihat di mana namanya peta, ya, di petanya. Sehingga nanti nggak usah tanya, mana sih rumahnya Bapak ini, ketika mungkin sakit kita mau jenguk ya, begitu. Mungkin ada keluarganya yang meninggal, kita mau takziah, ya. Mana sih rumahnya Bapaknya, atau di rumah, atau mungkin sedang ada hajatan, kita diundang hajatannya, di mana sih rumahnya, kita tanya WA dulu. Nggak perlu, karena dari pertama kita sudah nulis alamat rumahnya. Ya, ketika sudah nulis alamat rumah, maka muncul eh, nah, muncul di sini, di nama ini sudah muncul Google Map-nya. Jadi ketika kita klik ini, biru ini, dia otomatis nyambungnya ke Google Map-nya. Tinggal aja nanti ikuti Google Map. Ya, ini mudah, sehingga nggak perlu banyak tanya, Bapak Ibu rumahnya mana, saya mau berkunjung ke sana, begitu. Ya, mungkin kita bisa langsung kalau sudah tahu rumahnya, nah ini ya, Rawabada, ini benar nggak sih rumahnya, begitu. Nanti dekat-dekat situlah baru tanya, ya, seperti itu. Inilah kemudahan kalau kita pakai Google Kontak ya. Nah, di sini sudah tulis alamat rumahnya gitu. Ya, ini perlu untuk mereka bagian kurikulum, bagian humas ya, menyimpan alamat rumah para wali murid semuanya ya. Sehingga kita tanya, mungkin ada kunjungan ke wali murid yang mungkin putranya sakit selama beberapa hari kok belum masuk ke sekolah ya. Kita jenguk begitu bersama teman-temannya begitu. Sehingga ada rasa kepedulian di situ ya. Karena salah satu di antara nilai service excellent, pelayanan prima, itu selain satu tempatnya excellent, yang kedua produknya excellent, yang ketiga itu ada people yang excellent juga ya. Di antaranya tadi kalau ada yang sakit kita jenguk ya. Kalau ada yang mungkin sedang kesusahan kita bantu ya. Teman-temannya diajak main ke sana begitu, menghibur mereka begitu ya. Ini people excellent. Sehingga kalau tiga-tiganya itu excellent ya, orang itu yang dikunjungi tadi akan senang dan akan mempromosikan produk kita secara gratis begitu.
Ini sekaligus pemasaran ya, contoh. Oke, ya ini contoh sederhana aja tentang Google Form ya. Nanti kita bisa tambahkan di bawahnya, misalkan tulis nomor kakaknya, tulis nomor ini, nomor KTP, ya, terusnya ya. Oke, jika sudah di sini ya, itu juga bisa mengganti tema, mungkin untuk temanya anak-anak di sini bisa ya. Nah ini dipilih gambar ya. Ada gambarnya yang sangat banyak sekali. Kita bisa memilih mana yang mungkin Google Form untuk anak-anak mau mengisinya. Oke, kalau laki-laki gambar ini misalkan gawang begitu ya. Nah ini. Nah seperti ini bisa. Atau di atasnya ini diisi logo sekolah SD Anida Subang bisa. Ini juga bisa gaya teksnya bisa kita isi juga ya, ganti fontnya, ganti ukuran fontnya ya, seperti itu. Warna juga bisa kita ubah ya. Warna yang ini bisa kita ubah mana yang kita inginkan. Latar belakang pun juga bisa kita ubah. Nah, ini belakang ini ya. Bahkan bisa kita nambahkan warna custom ya yang kita inginkan. Oh, banyak tuh ya. Banyak. Kasih biru ya boleh. Nah, tambah misalkan di sini. Oke, nah seperti ini boleh. Dan ini juga belakang nanti akan menyesuaikan latar belakangnya. Biru ke hijau-hijauan, begitu biru muda. Oke. Sudah ya, seperti ini. Nah, jika sudah demikian, ini kan kok alamat emailnya nggak ada. Kita tahunya biar alamat email mereka itu di mana ya. Kita klik dulu di sini. Kirim ya. Nah, dikirim ini jangan lupa centang yang atas ini, kumpulkan email. Ketika nanti mereka mengisi, itu otomatis akan ada alamat email yang terkumpul meskipun dia tidak menulis email mereka. Karena mereka pasti ketika buka Google Form itu pasti masuk ke email mereka pribadi, ya begitu. Kita coba ya nanti ya. Terus pesannya apa di sini? Ya, kita bisa tulis ya, boleh. Nah, bisa kita tambahkan editor, misalnya kalaupun panjenengan itu Anda ya kalau di sini panjenengannya. Kalau Bapak Ibu misalnya sebagai apa namanya panitia BPDB, di situ kan ada ketua. Untuk ketua mengetahui, sekedar mengetahui atau mungkin ketua ada tambahan, Pak Ketua, jadi nggak perlu bawa laptopnya ini ke sana atau screenshot foldernya ini, formnya ini ke ketuanya nggak perlu, cukup tambahkan nama emailnya Pak Ketua ya. Pak Ketua, saya sudah kirimkan di emailnya Bapak, silakan cek apakah benar formnya seperti ini atau ada tambahan. Oh ada tambahan Bu, nah, tambahnya ini ya. Nah, kan di sini kita tulis Andika. Nah ini otomatis muncul kalau kita sudah masukkan ke Google Kontak tadi. Ya. Nah, ini di sebelah kanan ini ada pilihan Bapak Ibu. Editor, berarti Ustadz Andika ini bisa mengedit, menambahkan formulir yang ada di situ. Setelah itu kirim. Nah, di sini centang aja berita orangnya, sehingga kalau ada notifikasi biar bisa muncul di email beliau bahwa saya telah mengundang Ustadz Andika Faisal Lubis itu sebagai kolaborator di Google Form. Tujuannya apa? Untuk melihat saja. Begitu. Jadi pelaporan ke atasan itu nggak harus kita datang ke atasan atau menunggu atasan datang. Waduh, atasannya sedang keluar kota. Masa iya kita nunggu beliau pulang ke luar kota? Kan kelamaan. Padahal ini mintanya kan segera biasanya. Gitu. Nah, bisa pakai ini. Sehingga dari sono pun, ya dari tempat beliau di luar kota, sudah ada notifikasi biar dicek. Nanti tambahan konfirmasi ke WA beliau, Pak, saya sudah kirimkan ke email Bapak, ini contoh Google Form saya. Silahkan dicek terlebih dahulu sebelum saya share ke wali murid. Ya, begitu. Ke calon wali murid, ya, begitu. Setelah itu, kirim. Nah, Ustaz Andika, nanti mungkin WA atau screenshot formnya, ini kurang, tolong tambahkan ini. Jadi bukan ketuanya yang nambahkan, kita yang nambahkan, beliau sebagai memberikan saran, begitu. Ya.
Kan begitu tugasnya ketua kan, nggak semuanya diatasi sendiri begitu. Memberikan saran, bagian itulah yang nanti mengedit begitu. Saran-saran tambahan dari ketuanya begitu. Nah, jika sudah, tadi kan belum ya, belum selesai ya. Nah, kumpulkan email ya. Ini bisa kita perpendek, bahkan kita bisa perpendek lagi menjadi s.id ya. Ini ada apa namanya web pembantu ya. Oke, kita salin dulu ya. Ini nggak perlu ya. Setelah kita salin, nah, kita bisa di s.id ya. Ini terang aja, ini tidak seperti Bitly atau yang lainnya yang ada kapasitas harus sekian puluh, sekian apa ya, sekian form, sekian link, nanti setelah itu harus berbayar. Enggak, ini sudah gratis ya, dari sononya berapapun bisa masuk, itu enaknya itu ya. Jadi perpendek link itu sebisa mungkin meskipun panjang itu mudah diingat. Namanya link itu kalau bisa ya mudah diingat gitu. Pendek pun kalau dari gabungan angka dan huruf kadang susah untuk diingat ya. Seperti ini. Nah, ini perpendek, sudah pendek ini misalkan. Kita singkatkan lagi. Nah, ini pun kadang ini apa sih kok nggak bisa saya hafal ya? Karena sulit, ada angka, ada huruf kecil, ada huruf besar begitu. Ini pengaruh ya. Kita ganti di sini. Nah, misalkan daftar calon Walmur, misalnya wali murid. Nah, ini kan lebih mudah itu semua begitu. Nah, ini seperti ini bisa harus kita share di formulir yang kita buat, atau mungkin share di grup-grup WA sekolah apa, wali murid yang sudah pernah, yang masih jadi wali murid di Anida, sehingga silahkan Bapak Ibu bagi tetangganya yang mau daftar, atau mungkin adiknya, atau mungkin saudaranya mau daftar ke Anida Subang, ini ada formulir yang bisa diisi, silahkan diisi. Nah, seperti itu. Setelah mereka bisa mengisi di sini, nanti ketika mereka datang ke sekolah untuk melihat fisik sekolah misalkan, kita kasih juga form offline yang mereka isi. Tujuannya Pak, untuk hanya sekedar membandingkan, oh sama nggak sih yang diisi oleh beliau di form dengan yang diisi beliau di formulir kertas gitu. Formulir kertas ini nanti kita simpan sebagai arsip fisik. Adapun ini arsip digital begitu. Ya, sehingga dua-duanya ada. Sehingga kalau satu hilang, ini masih bisa dilihat di arsip digital. Ya, ini kita jaga nih ya, jaga nih itu bahasa Indonesia berjaga-jaga kalau misalkan mungkin gudang penyimpanan terbakar. Nah, kalaupun mungkin ada banjir, ya kalaupun ada apa begitu ya. Ini sebagai sekedar apa, jaga-jaga saja agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan ya, begitu. Ya, setelah selesai mereka mengisi ya kan, nah, saya hapus dulu. Ini juga saya hapus Google Form-nya. Setelah mereka selesai mengisi, anggap saja saya cari di formulir Bapak Ibu yang kemarin sudah Bapak Ibu isi. Ya, ini kan database pendidik dan tenaga pendidikan sekolah Anida Subang ya. Mereka mengisi, ada berapa yang mengisi, kita lihat di jawaban ini. Sudah berapa sih yang menjawab atau mengisi? Oh, ternyata 21 orang ya. Ada tambahan ya. Ada tambahan yang mengisi. Kemarin saya lihat terakhir masih 18 ya. Berarti ada tambahan, ini belum saya masukkan ke Google Kontak ya. Begitu. Ya. Terus kita lihat di sini, lihat jawaban di spreadsheet. Nah, data inilah yang kita simpan, kita masukkan ke Google Kontak. Nah, dengan adanya data ini, kita bisa menghubungi mereka. Nah, inilah. Jadi, yang sebelah kanan ini alamat email yang Bapak Ibu isi manual.
email address yang sebelah kiri ini otomatis jika kita klik tadi kumpulkan email tadi ya. Nah ini yang saya maksud ya. Itu. Nah, sehingga dengan adanya dua ini sekedar apa ya, penguat aja, benar nggak email yang beliau tulis di sini seperti yang ada dikumpulkan email yang ada di sebelah kiri ya. Jadi kalau tadi misalkan saya pakai akun lain ya, akun lain di sini coba ya, saya membuka s.id daftar calon Walmur ya gitu. Nah, masuk kan? Nah, inilah yang saya tanya, yang saya maksud kalau kita kumpulkan email ya. marjono211@demoworkspace.edu.com. Apakah benar ini akun Anda? Jika bukan bisa switch account ya. Meskipun nanti di sini mereka harus menulis emailnya lagi ya. Begitu. Ya. Nah, atau nanti ketika sudah kumpulkan email kan di sini ada email, otomatis muncul email di paling atas. Dan itu harus otomatis required kalau kita centang kumpulkan email tadi ya. Seperti itu Ibu. Nah, inilah kemudian kita memakai Google Form. Sebenarnya ada juga kelebihan Google Form yang lain. Kita juga bisa masukkan mungkin kalau Bapak Ibu membuat asesmen diagnostik kepada siswa-siswanya, apalagi sekarang kan kurikulum merdeka yang ketika sebelum memberikan pelajaran mereka harus dikasih asesmen diagnostik atau pertanyaan pemantik ya. Kira-kira anak ini nanti belajarnya bagaimana sih? Apakah begini-begini? Nah, sehingga nanti kita membuat tujuan pembelajarnya sesuai dengan apa yang sudah mereka isi di Google Form. Ya. Tapi untuk yang itu bisa mungkin pertemuan berikutnya saja ya. Nah, setelah tadi kita simpan di sini, kita bisa unduh atau download. Jika memang mau dijadikan dimasukkan di Google Kontak, ya, ini nanti bisa buat downloadnya berupa CSV, ya. Ketika sudah downloadnya CSV, ya, kita ambil contoh ya, CSV. Ya mungkin di pendaftaran itu terkadang bukan awal tahun, kadang mungkin akhir tahun mereka sudah buka pendaftaran siswa baru karena saking banyaknya peminatnya ya. Biasanya kan pondok-pondok seperti Bukhari apalagi itu Al Irsad itu bulan-bulan September Oktober ini sudah buka pendaftaran padahal baru tahun ajaran baru dimulai ya begitu. Nah, di sini otomatis muncul di sini. Nah, ini nanti kita masukkan ke kontak. Nah, bagaimana cara masukkan ke kontak? Mungkin di pertemuan berikutnya saja ya. Cara masukkannya ke kontak. Nah, itu Bapak Ibu cara membuat Google Formulir. Pertama adalah untuk membuat daftar calon peserta yang mau masuk ke SD Nida Subang. Misalnya begitu. Mau tanya, selama ini membuat pendaftaran ke mereka masih pakai manual atau sudah pakai Google Form, Ustaz? Dua-duanya. Dua-duanya, seperti itu. Nah, nanti langsung masukkan aja ke Google Kontak. Nah, itu. Sehingga kita bisa menyimpan di otomatis HP kita. Jadi nggak usah kita nulis satu-satu di HP kita. Misalnya ya, misalnya tadi CSV-nya tadi mana tadi ya? Oh ini, misalnya, oh Wiwin Suharti, saya save dulu nomornya, tulis manual, nggak perlu ya. Kita sudah langsung import tadi beberapa kontak. Nah, nanti masuk di situ tinggal edit sedikit-sedikit saja ya, begitu.
meskipun kreditnya 0 tapi nggak terlalu banyak gitu ya. Nah, ini tentang Google Form. Mungkin dari sini ada yang tanyakan dulu. Silakan. Oh iya, silakan Bu Latifah. Bisa, nggak apa-apa, nanti ada rekamannya kok, tenang aja. Ya, bisa nanti dilihat. Silakan, mungkin tentang Google Form, atau mungkin pertanyaan yang lain boleh. Ya. Nah, kalau di Canva kita bisa bikin game-game kayak gini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini gamenya untuk anak-anak. Nih, seperti itu. Mari saya sering bikin-bikin untuk itu ya, karena kita mungkin Bapak Ibu mengajar SD biar mereka nggak bosan ya begitu, bikin aja game-game di Canva. Nanti sudah bikin banyak ya, cetak jadikan buku, nah, kasih ke anak-anak juga untuk game. Nah, seperti itu bisa. Itu contoh aja ya. Kalau drive kita penuh nggak bisa bikin berarti ya. Ya inilah kelemahannya memang kalau kita pakai email pribadi ya, karena memang kapasitasnya maksimal 15 GB. Ya kita harus apa ya, mau berkorban ya untuk sebuah sebuah yang kita perjuangkan tadi. Jadi kalau memang mau lega Google Drive kita beli dulu ya. Belinya itu jangan 1 bulan, kalau bisa langsung setahun. Ya, gitu. Waduh, nggak ada dana nih, nabung. Aduh, ada nggak nih subsidi dari sekolah? Tanya ke kepala sekolah. Ya, Pak ada subsidi nggak Pak? Ini untuk pembelajaran nih Pak. Saya mau menyimpan arsip-arsipnya sekolahan Pak di sini Pak. Nah, tanya. Siapa tahu dengan adanya itu ada begitu nanti ya. Ya. Atau memang sekolah membuat ya sendiri satu untuk semuanya bisa dipakai. Nanti dikasih aja foldernya per nama gurunya. Sehingga itulah arsip mereka di situ. Sehingga selain ada arsip fisik, ada juga arsip digital. Arsip fisiknya di-scan, nah scanannya itu masuk ke arsip digital. Gitu saja, nanti tinggal ngambil. Sehingga nanti ketika misalkan bagian kepala sekolah minta atau bagian TU minta data-data Bapak Ibu, dia nggak usah ribet-ribet, Bu, tolong kumpulkan ijazahnya lagi ya, Bu, tolong kumpulkan ini lagi ya. Nanti ada data yang harus diisi nih Bu, karena ada data yang harus diisi. Ya, mereka nggak usah capek-capek WA Bapak Ibu. Itu loh di Google sudah ada, di Google Drive sudah ada, tinggal ngambil gitu. Datanya isi di situ. Ya. Saya pun dulu juga 15 GB tuh penuh sekali ya. Apalagi saya suka nyimpen audio-audio di situ. Benar. Kalau satu akun untuk bersama, berarti kita share email dan password atau ada cara lain. Kalau Canva ada tim apa di Google Drive juga sama. Ya. Sebenarnya bisa juga kalau di Google Drive itu ketika kita beli akun itu nanti ada namanya akun sharing. Ya, akun sharing. Nah, sharing itu nanti bisa kita masukkan nama guru-guru yang kita input di situ. Ya, kalau nggak salah maksimal 5 ya, tergantung dari berapa yang kita beli kapasitasnya. Jadi semakin banyak yang kita beli akun ini itu, nanti bisa sharingnya ke beberapa orang lebih banyak begitu. Sehingga otomatis email dia pribadi nanti kapasitasnya bertambah. Nah, seperti ini punya saya akun email pribadi saya ini, yuyututamo@gmail.com. Ini aslinya 15 GB. Lalu ada kebetulan di Kediri ada namanya DSK ya. Nah, salah satu anggotanya itu membeli akun yang membeli apa namanya penyimpanan lebih, terus itu bisa share akun, sharing, tambahkanlah email saya sehingga email saya menjadi 100 GB itu otomatis nanti begitu ya. Bentar saya lihat di Google Drive saya ya.
Jadi bukan saya yang beli, ya ada yang beli, di-sharing ke saya sehingga saya dapat 100 giga. Nah, Bapak di sekolah Anida juga bisa begitu, mungkin beli satu, ya. Bentar. Cara menghapus di Google Drive yang cepat gimana? Misalnya mau lihat yang file besar dan mau sortir. Bentar, jangan dulu. Ya. Cara menghapus di Google Drive. Ini menghapus apa? Menghapus folder atau menghapus dokumen? Terus misalnya mau lihat file yang besar dan mau sortir, oke. Folder. Oke. Di Google Drive ya, buka aja Google Drive ya. Nah, ini kan Google Drive saya. Ya, kita langsung bisa telusuri di sini. Namanya apa kemarin ya. Langsung aja diketik ya. Misalkannya ini misalkan terlalu banyak folder, saya bingung sekali ya. Apa ya yang mau saya lihat ya? Bingung, nggak ketemu ya, misalnya begitu. Nah ini Bapak, tadi kan ketika bikin Google Form, kita bisa bikin foldernya di Google Form kan. Nah ini masuk di sini, calon murid Anida Subang. Nah seperti itu. Ya. Bentar, Mas. Nah, bentar. Nah, ini terus saja di sini. Misalkan saya mau mencari punya saya foldernya SMK 2. Nah, ini otomatis masuk di sini. Nah, dia cari di sini, dia bisa mencari mana yang diinginkan. Nah, kita klik di sini, kita enter. Udah yang nanti ada tulisannya SMK 2 muncul di sini. Ya, nah, apakah folder yang dimaksud, ataukah data, ataukah raport, yang intinya di belakangnya ada tulisannya SMK 2 ini muncul semua. Bahkan nanti bisa kita pilih berdasarkan jenis filenya. Apakah yang dimaksud adalah ini, dokumen, spreadsheet, atau yang lain. Nah, itu. Nah, dan bisa juga Bapak Ibu, biar tidak bingung mencari mana yang ingin kita prioritaskan. Nah, Bapak Ibu bisa bikin warnanya berbeda. Ini kan warnanya kan abu-abu semua ya. Kita bisa klik kanan di folder yang kita inginkan. Wah, ini lama ternyata, internetnya lemot. Maaf ya. Nah, ini ganti warna. Nah, kita ganti warna hijau. Nah, sehingga dari sekian warna yang abu-abu sama, oh warna yang berbeda ini punya saya. Atau bisa juga kita klik kanan, ya. Terus kita mana teh? Tambahkan ke berbintang, ya, favorit. Ya. Hingga nanti ketika Bapak Ibu melebu, ya maaf, ya, cuma dengan bahasa Jawa. Ya, ini dari Subang semua ya, nggak ada yang dari Jawa ya, kecuali Ustaz Andika. Ya, misalkan Bapak Ibu masuk ke Google Drive, ya, Bapak Ibu nggak usah cari di drive saya, langsung aja cari yang di berbintang. Sudah itu nanti bisa mencari folder yang kita bintangi, begitu. Kalau di WA seperti star begitu ya, pesan berbintang. Kalau mungkin di Telegram di pin begitu ya. Kalau di internet namanya di bookmark ini ya, begitu di bookmark tab. Nah, seperti itu. Ini caranya mencari dengan cepat folder yang ingin kita cari tadi. Itu Bu atau Pak tadi. SD Islam Anida ya. Ada lagi? Pak, kalau Google Form-nya ditambah menunya gimana Pak? Selain nomor telepon dan nama. Ingin ditambah tanggal lahir anak dan nomor kakak, ya bisa. Tinggal ditambah aja. Ya. Nah,
Ini saya dulu. Ini kan tadi, ya sudah tinggal ditambah aja di bawahnya. Apa tadi? Minta tambahan apa tadi? Minta tambahan tanggal lahir anak dan nomor kakak. Nah, misalkan begini, di sini, ya. Setelah alamat rumah, ya tambahkan aja di sini, ya. Nomor kakak, ya, gitu. Apa singkat. Tambahkan lagi apa tadi? Tanggal lahir anak. Nah, gitu. Nah, ini dia otomatis akan misalkan otomatis di sini adalah tanggal, bulan, hari, tahun dia suruh masukkan. Mungkin Bapak Ibu juga bisa pendaftaran SD Anida Subang ya. Sebelum masuk ke apa namanya? Form yang harus mereka isi, Bapak Ibu juga bisa menambahkan di sini video ya. Tambahkan video di sini. Ya, URL-nya apa? Cari dulu ya. Atau bisa langsung masukkan di sini misalkan saya tambahkan sedikit aja ya, komputer gitu ya. Kita search di sini dia sudah muncul apa yang tentang komputer ada di sini ya. Nah, ini ada. Nah, ini misalkan ini aja lah. Kita klik pilih. Ya, dia muncul di sini. Nah, otomatis ya tanpa kita perlu harus membuka YouTube. Nah, ini mudahnya ya. Nah, misalkan di sini nanti videonya kita tulis profil sekolah Islam Anida Subang. Gitu. Ya. Silahkan cek atau silahkan lihat dulu video profil sekolah Anida Subang sebelum Bapak Ibu mengisi form. Bisa juga ditulis itu. Ya. Nanti setelah melihat ini, ya kita bisa kasih tambahkan bagian Bapak Ibu. Nah ini, ya. Jadi gini, misalkan pendaftaran SD Anida Subang, profil sekolah Anida Subang, ya. Maksudnya pengisian misalkan begitu ya. Ya, sudah ya. Nanti klik kirim kan begitu. Kita coba ke sini dulu. Udah ganti kostum Zat. Ya. Udah mau masuk. Oh ya, kurang 4 menit kan ya. Nah ini. Nah, di sini ya sehingga nanti ketika mereka pendaftaran SD Anida Subang, nah email, terus cek dulu video berikut ini ya. Saya suruh cari lihat videonya tentang profil SD Anida Subang. Setelah selesai klik next. Ketika next, dia harus jawab pertanyaan tadi nama, alamat, nomor WA, nomor kakak begitu ya. Ada maksimalkan foto dan videonya Pak? Ya. Ada kalau foto nggak ada sih. Yang penting mereka link YouTube itu bisa masuk ya begitu. Misalnya bisa itu. Kalau upload file ya mungkin ada nanti. Caranya mungkin di pertemuan berikutnya saya cara upload file foto mereka begitu ya. Ya, udah mau masuk ini tadi kurang 3 menit. Mungkin itu ya, saya stop share dulu ya. Ada lagi yang ditanyakan? Pak, kalau kotak masuk terkirim dan draft di email, ngaruh nggak sama penyimpanan draft? Ya ngaruh juga ya, ngaruh juga, ngaruh. Nanti makanya dihapus, gitu ya, dihapus.
dihapus juga, ngaruh juga itu email itu. Meskipun nggak sebanyak menyimpan kita di Google Drive gitu ya. Karena kalau Google Drive kan dia arsip-arsip banyak sekali. Ya, kalau email kan ya seperti surat satu begitu, nggak ngaruh kadang. Tapi kalau terlalu banyak ya akhirnya ngaruh juga begitu. Ya, itu Bu Reva. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan di hari yang pertama kita tentang Google Form ya. Adakah yang ditanyakan? Sebentar lagi kita selesai, kurang 2 menit. Kalau nggak ada, mungkin saya akhiri dulu ya. Orang siap mau masuk, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Terima kasih banyak, Mas Adi. Banyak itu yang hal-hal yang baru yang didapat, termasuk menambahkan link itu kan sebelumnya kita belum pernah. Ya, alhamdulillah itu ada tambahan ilmunya. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum. Mudah-mudahan yang disampaikan pada pertemuan kali ini kita bisa mengambil hikmahnya. Kalau misalkan nanti ada hal-hal yang pengen ditanyakan atau ada hal-hal yang pengen disampaikan atau ada kendala-kendala, kita kumpulkan, nanti kita bisa sharing kembali pada Kamis depan. Pokoknya ini sifatnya sampai bisa, ya Mas Dodi ya? Sampai bisa. nggak ada batas waktunya. Jadi nanti kita sambil praktek di jalan, terus kemudian jika nanti ada kendala-kendala, nah kita bisa sharing bersama, kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Oh ya Mas Dodi, nggak ada tugas-tugas atau apa gitu? Praktek-praktek. Silakan bisa praktek sendiri nanti Ustaz. Begitu. Ya, barangkali ada apa namanya? Ada semacam kayak tugas yang nanti bisa diperiksa atau gimana? Nanti mungkin bukan di Google Form-nya ya, atau mungkin ya nanti coba saya kasih dulu, saya belum ada gambaran untuk kasih tugas tadi itu ya, nanti aja saja. Baik, jazakallah khairan. Ini kayaknya waktu 1 jam itu kurang sepertinya. Tapi mudah-mudahan bisa kita maksimalkan nanti terus berlanjut kan setiap Kamis insya Allah saya akan kosong. Saya ngajarnya nanti kan jam 9, setengah 10 mulai ke sekolahan gitu. Ya, nanti aja. Teman-teman yang lain ada yang mau disampaikan dulu nggak? Pak Topik, Pak Mizani, Amir Rajib. Sementara syukran Ustaz, jazakumullah khair. Jangan malu-malu, kita kenalan di sini. Cukup. Ini topik yang apa namanya data-data di sini. Mungkin cukup ya Mas ya. Jazakallahu khair. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut minggu depan insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.